Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lanjutkan materi kita ke turunan. Nah, minggu kemarin sudah sampai aturan rantai, berarti sekarang kita masuk ke turunan dari fungsi trigonometri. Nah, di sini ada dua teorema. Ini teorema. Di sini, kalau misalkan turunan dari sin X, dia sama dengan cos X. Dan turunan dari cos X sama dengan min sin X. Kita ke contoh, cari turunan dari Y sama dengan tangen X. Nah, berarti kita selesaikan. Y sama dengan tangen X. Nah, tangen X tuh apa? Tangen X itu sin X per cos X. Nah, selanjutnya kita berarti pakai rumus U per V ya. Sehingga, maka sesuai dengan aturan hasil bagi, kita dy per dx sama dengan U aksen V dikurang V aksen U dibagi V kuadrat, ini dari rumus, sama dengan berarti U aksennya apa? U aksennya berarti kita tulis di sini dulu ya. U-nya sama dengan sin X. U aksennya berarti turunan dari sin X cos X. Oke, V-nya cos X. V aksennya min sin X. Tinggal kita masukin U aksennya cos X dikali V-nya cos X dikurang min sin X dikali U sin X dibagi V kuadrat cos X, berarti cos kuadrat X seperti ini. Nah, ini jadi cos kuadrat X ditambah jadi plus sin kuadrat X dibagi cos kuadrat X. Berarti hasilnya 1 per cos kuadrat X atau apa? 1 per cos kuadrat X? Secant kuadrat X. Selanjutnya ada latihan soal, ada 3 soal, bisa dikerjakan. Yang udah seperti biasa dikirim di grup WA kelasnya masing-masing. Jangan lupa ditulis soalnya di atasnya, nama sama NPM-nya berapa. Nah, selanjutnya kita ke turunan fungsi logaritma dan eksponen asli. Nah, turunan dari ln X, dia itu sama dengan 1 per X jika X-nya itu lebih dari 0. Dan turunan dari eksponen pangkat X sama dengan eksponen pangkat X. Nah, contohnya, cari dy per dx jika y sama dengan ln dari x kuadrat ditambah 2x. Oke, kita jawab. Di sini kita misalin ini U. Jadi U-nya sama dengan X kuadrat ditambah 2X. Nah, jadi Y-nya sama dengan ln U.
Nah, maka du per dx-nya sama dengan 2x ditambah 2 dan dy per du-nya sama dengan 1 per u atau 1 per x kuadrat ditambah 2x. Ke atas ya. Sehingga dy per dx-nya sama dengan dy per du dikali du per dx. Sehingga dx ditambah 2 per x kuadrat ditambah 2x. Kayak gitu. Tinggal dikaliin ya. Sekarang kita masuk ke turunan orde tertinggi. Nah, di sini turunan dari f adalah f aksen. Jika f aksen didiferensialkan lagi, maka ini turunan pertama. Jadi kalau dia diturunin lagi, tinggal aksennya jadi 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, contoh cari turunan kelima dari fx sama dengan x pangkat 4 ditambah 2x pangkat 3 dikurang 5x kuadrat ditambah 6x dikurang 8. Nah, kita jawab. Berarti kita cari di sini aja ya. F turunan yang pertamanya berarti 4x pangkat 3 ditambah 6x pangkat 2 dikurang 10x ditambah 6. Kita turunkan lagi turunan keduanya. Jadi 12x pangkat 2 ditambah 12x dikurang 10. Turunin lagi turunan ketiga. 24x ditambah 12. Turunan keempatnya berarti 24. Berarti turunan kelimanya adalah 0. Jadi dicari sampai yang ditanyainnya turunan kelima, berarti sampai 5 kali kita turunkan. Selanjutnya kita masuk ke pendiferensialan implisit. Nah, ada beberapa kasus bahwa y sebagai fungsi x tidak dapat dinyatakan secara eksplisit dalam bentuk y sama dengan fx. Misalnya, y sama dengan x kuadrat. Nah, contohnya pada persamaan y kuadrat ditambah 3y sama dengan x pangkat 2. Nah, persamaan tersebut tidak dapat ditulis menjadi y sama dengan fx secara eksplisit, sehingga fungsi ini disebut sebagai fungsi implisit. Nah, dengan kata lain bahwa y ini merupakan fungsi implisit dari x. Nah, metode pencarian turunan fungsi implisit ini dinamakan pendiferensialan implisit. Nah, contoh. Cari dy per dx dari persamaan y kuadrat ditambah 3y sama dengan x kuadrat. Nah, caranya adalah, caranya adalah kita diferensialkan setiap suku di semua ruas terhadap x. Diferensialkan setiap suku di semua ruas terhadap x. Jadi, d per dx dari y kuadrat ditambah d per dx dari 3y sama dengan d per dx
dari X kuadrat. Nah, ini jadi 2Y, ya kan? dy per dx. Ditambah, ini 3 dy per dx. Nah, yang ini 2x terhadap x ya, jadi ininya hilang. Kalau ini kan terhadap y, jadi ada dy per dx. Nah, kita pisahin dy per dx dari 2y ditambah 3 sama dengan 2x. Sehingga dy per dx-nya sama dengan 2x per 2y ditambah 3. Seperti itu. Nah, ini ada latihan. Yang ini cari dy per dx dari persamaan berikut ini. Boleh yang udah dikerjain aja. Nah, selanjutnya adalah laju yang berkaitan. Jadi, jika variabel y bergantung pada waktu t, turunannya jadi dy per dt. Nah, ini disebut laju. Laju perubahan terhadap waktu. Nih, dt kan terhadap waktu. Secara umum, setiap variabel yang bergantung waktu, turunannya disebut laju. Nah, contoh, sebuah partikel bergerak sepanjang sumbu X dan posisinya sebagai fungsi waktu berubah menurut persamaan X sama dengan T kuadrat ditambah 5T dikurang 10 dengan X dalam meter dan T dalam sekon. Cari laju perubahan posisi terhadap waktu atau dikenal sebagai kecepatan pada saat T 2 sekon. Oke. Jawab. Turunan dari posisi terhadap waktu Vt sama dengan dx per dt. Nah, yang ini ya turunin 2t ditambah 5. Pada saat t 2 sekon tinggal diganti pada saat v 2. Tinggal dimasukin 2 tambah 5 berapa? 4 tambah 5 9 meter per sekon. Kayak gitu. Oh iya, buat soal latihannya dikerjain nanti dikumpulin. Oke. Dikumpulinnya di Classroom. Jadi nanti diupload di Classroom, di Classroomnya masing-masing, di kelasnya masing-masing. Oke.